Hai, ketemu lagi nih di channel YouTube-nya Betania Kamarati. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai MPASI ataupun ASI ataupun yang berhubungan dengan makan-makan bayi. Kali ini saya akan membahas mengenai berita terbaru dari IDAI, yaitu tentang imunisasi. Ternyata imunisasi untuk tahun ini ada yang terbaru nih Bapak Ibu. Ini tidak terkhusus untuk ibu-ibu saja ya, tapi untuk bapak-bapak juga perlu tahu kira-kira anaknya sudah diimunisasi atau belum, sudah lengkap atau belum. Bagi yang to be mother, kayaknya pakai bahasa Inggris, bagi yang mau jadi orang tua wajib tahu nih, supaya kelak anaknya tidak terlewatkan masa imunisasinya dan imunisasi lengkap, sehingga daya tahan tubuh anak juga akan bagus. Seperti apa sih perbedaannya macam-macam imunisasi dari yang sebelumnya dengan yang terbaru tahun 2020 ini yang dikeluarkan dari IDAI? Yuk kita simak bersama-sama. Ini adalah jadwal imunisasi yang terbaru. Coba deh ibu-ibu perhatikan, ada nggak yang beda sama yang sebelumnya? Selanjutnya kita bahas mengenai penjelasannya. Kita awali dengan membahas imunisasi hepatitis B ya. Di jadwal IDAI tahun 2017 dalam waktu 12 jam setelah lahir. Sedangkan di jadwal tahun 2020 sebelum bayi lahir 24 jam. Beda kan ini ya Bu ya. Jika berat bayi kurang dari 2000 gram, imunisasi hepatitis B ini ditunda sampai dengan bayi umur 1 bulan. Selanjutnya, imunisasi hepatitis B pada usia 18 bulan. Di jadwal yang lama, lihat deh ini ya dengan seksama. Nggak ada jadwal imunisasi hepatitis B di usia 18 bulan. Tapi di jadwal baru ada. Imunisasi ini diberikan bersamaan dengan pemberian imunisasi DTP. Next, imunisasi polio. Di jadwal 2017 paling sedikit harus mendapat 1 kali IPV atau vaksin polio yang disuntikan. Ini bersamaan dengan OPV atau vaksin polio yang melalui mulut atau diteteskan. OPV-nya ini OPV yang ketiga ya. Sedangkan di jadwal yang baru, IPV diberikan minimal sebelum usia bayi 1 tahun. Selanjutnya imunisasi BCG. Di jadwal yang lama, imunisasi BCG ini diberikan sebelum bayi usia 3 bulan. Paling optimal di usia 2 bulan. Sedangkan di jadwal yang baru sebaiknya diberikan segera setelah bayi lahir atau sebelum bayi berusia 1 bulan. Kemudian imunisasi booster DPT. Di jadwal yang lama, booster DPT diberikan saat usia 5 tahun. Dan di jadwal yang baru pada umur 5-7 tahun atau program bias kelas 1 SD. Dan umur 11-12 tahun dan umur usia 10-11 tahun atau di program bias kelas 5 SD. Untuk selanjutnya di usia 18 tahun. Next, imunisasi booster HIV. Di jadwal yang lama, imunisasi HIV ini diberikan pada usia 15-18 bulan. Sedangkan di jadwal yang baru, imunisasi booster HIV ini diberikan pada usia 18 bulan bersamaan dengan pemberian imunisasi DTP. Selanjutnya, imunisasi PCV. Di jadwal yang lama, imunisasi diberikan pada umur
2, 4, 6 bulan dengan booster umur 12 sampai dengan 15 bulan. Ini di jadwal baru pun sama, yaitu umur 2, 4, 6 bulan dengan booster umur 12 sampai dengan 15 bulan. Bedanya adalah jika PCV belum diberikan pada bayi saat bayi sebelum usia 6 bulan. Ralat lagi nih Bu, maksudnya bukan sebelum bayi usia 6 bulan, tapi saat bayi berusia 6 bulan. Di jadwal yang lama, jika diberikan umur 7 sampai dengan 12 bulan, maka PCV ini diberikan 2 kali dengan interval selama 2 bulan. Untuk usia lebih dari setahun, diberikan 1 kali. Booster pada usia lebih dari 12 bulan atau 2 bulan setelah dosis terakhir. Sedangkan di jadwal yang baru, jika diberikan pada usia 7 sampai dengan 12 bulan, berikan PCV selama 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak minimal 2 bulan dari dosis yang sebelumnya. Jika belum diberikan pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, PCV ini diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan. Dan jika belum diberikan pada usia 2 sampai 5 tahun, PCV 10 diberikan dengan 2 kali dengan jarak 2 bulan, sedangkan PCV 13 diberikan 1 kali. Selanjutnya imunisasi MR atau MMR, atau bisa juga disebut imunisasi campak. Di jadwal yang lama, apabila sudah mendapatkan vaksin campak pada 9 bulan, maka vaksin MMR atau MR ini diberikan pada usia 15 bulan atau minimal interval 6 bulan. Sedangkan di jadwal yang baru, vaksin MR ini diberikan di usia 9 bulan. Kalau sampai umur 12 bulan ternyata belum dapat vaksin MR ini, bisa diberikan MMR booster pada usia 18 bulan dan pada usia 5 sampai 7 tahun atau pada program BIAS kelas 1 SD. Berikutnya, imunisasi varicella atau cacar. Di jadwal yang lama, imunisasi ini bisa diberikan pada usia setelah 12 bulan atau paling baik pada usia sebelum masuk SD. Jika diberikan pada usia lebih dari 13 bulan, maaf ralat 13 tahun maksudnya, diberikan 2 dosis interval minimal 4 minggu. Sedangkan di jadwal yang baru, mulai bisa diberikan pada usia 12 sampai dengan 18 bulan. Pada usia 1 sampai dengan 12 tahun diberikan 2 kali interval 6 minggu sampai 3 bulan. Sedangkan pada usia 13 tahun atau lebih diberikan 2 kali dengan interval 4 sampai dengan 6 minggu. Selanjutnya, Japanese encephalitis atau JE. Di jadwal yang lama diberikan pada mulai usia umur sama saja Ibu, pada usia 12 bulan. Ini khusus pada daerah endemis atau yang akan bepergian pada daerah endemis tersebut. Untuk boosternya diberikan 1 sampai 2 tahun berikutnya. Di jadwal yang baru diberikan pada usia mulai 9 bulan pada daerah endemis atau pada orang yang akan bepergian ke daerah pandemis tersebut, endemis maksud saya. Boosternya bisa diberikan pada 1 sampai 2 tahun berikutnya. Yang berikutnya imunisasi hepatitis A. Di jadwal yang lama, imunisasi hepatitis A ini diberikan pada usia 2 tahun dengan interval 6 sampai 12 bulan. Sedangkan di jadwal yang baru diberikan pada
usia mulai dari 12 bulan atau 1 tahun. Dosis kedua diberikan pada 6-12 bulan kemudian. Selanjutnya rotavirus. Di jadwal yang lama, rotavirus monovalen diberikan 2 kali pada usia 6-14 minggu. Dosis pertama tidak boleh diberikan pada usia lebih dari 15 minggu. Dosis kedua diberikan dengan interval minimal 4 minggu. Sedangkan untuk batas pemberian bisa diberikan pada usia 24 minggu. Sedangkan untuk rotavirus pentavalen diberikan 3 kali. Dosis pertama diberikan usia 6-14 minggu. Dosis pertama tidak boleh diberikan pada usia lebih atau sama dengan 15 minggu. Dosis kedua dan ketiga diberikan dengan interval 4-10 minggu. Untuk batas akhir pemberiannya yaitu usia 32 minggu. Masih tentang rotavirus, untuk di jadwal yang baru ini di tahun 2020 ini, rotavirus monovalen diberikan sebanyak 2 kali. Dosis pertama mulai usia 6 minggu. Dosis kedua diberikan dengan interval minimal 4 minggu. Harus selesai pada usia 24 minggu. Sedangkan untuk rotavirus pentavalen diberikan 3 kali. Dosis pertama pada usia 6-12 minggu. Dosis kedua dan ketiga diberikan dengan interval 4-10 minggu dan harus selesai pada umur 32 minggu. Selanjutnya, influenza. Di jadwal yang lama diberikan pada usia lebih dari 6 bulan. Sedangkan di jadwal yang baru bisa diberikan pada usia mulai 6 bulan. Terakhir, dengue. Di jadwal yang lama diberikan pada usia 9-16 tahun dengan jadwal 0, 6, 12 bulan. Di jadwal yang baru sebenarnya sama, tetapi ditambahkan prasyarat yaitu anak 9-16 tahun yang pernah dirawat dengan diagnosis dungu dan dikonfirmasi dengan deteksi antigen atau IgM anti dungu. Demikian video baru mengenai imunisasi. Menurut saya nih ya, imunisasi ini sangat penting bagi anak. Karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memang sih daya tahan tubuh itu bisa didapat dari makanan dan minuman yang banyak. Tapi kan anak-anak itu beda-beda. Ada yang suka makan, ada yang susah makan, ada yang gampang. Maka dari itu harus diberikan imunisasi agar daya tahan tubuh dari si anak ini lebih bagus dan bisa terhindar dari berbagai penyakit, dan si anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik dan selalu sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Bye bye.